Hai semuanya, pernah nggak sih kalian merasa capek menghadapi hidup? Bukan karena bebannya terlalu berat, tapi karena pikiran sendiri yang terus ribut. Di titik itu, banyak orang baru sadar bahwa masalah terbesar seringkali bukan dunia di luar sana, melainkan cara kita menanggapinya. Menjadi manusia stoik bukan tentang berubah jadi dingin, kaku, atau sok kuat menghadapi apapun sendirian. Stoik bukan soal mematikan perasaan, melainkan belajar menata cara berpikir agar perasaan tidak menyeret hidup ke arah yang melelahkan. Di dunia yang serba cepat, penuh tuntutan, dan seringkali tidak adil, kita semua pasti pernah merasa marah, kecewa, cemas, atau lelah secara mental. Stoikisme hadir bukan sebagai pelarian, tetapi sebagai cara berdamai dengan kenyataan tanpa harus menyerah pada keadaan. Menjadi manusia stoik berarti memahami bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, dan itu bukan kesalahan siapapun. Bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi sadar bahwa ada hal-hal yang memang berada di luar kendali kita. Ketika hujan turun, kita bisa memilih mengutuk langit atau mencari tempat berteduh. Hujannya tetap sama, yang berbeda hanyalah sikap kita. Disinilah stoikisme mulai bekerja, pelan tapi dalam, menggeser fokus dari apa yang tidak bisa diubah menuju apa yang masih bisa diupayakan. Banyak dari kita menghabiskan energi untuk memikirkan omongan orang lain, penilaian sosial, masa lalu yang tak bisa diulang, atau masa depan yang bahkan belum tentu terjadi. Stoik mengajak kita berhenti sejenak dan bertanya, apakah semua itu benar-benar ada di tangan kita? Jika tidak, untuk apa dipeluk terlalu erat? Bukan berarti kita jadi acuh, tetapi kita belajar memilih pertempuran mana yang layak diperjuangkan di dalam pikiran. Hidup modern sering membuat kita merasa harus bereaksi terhadap segalanya, padahal tidak semua hal menuntut respons emosional berlebihan. Menjadi manusia stoik berarti belajar menunda reaksi, memberi jarak antara peristiwa dan penilaian, agar kita tidak dikendalikan oleh impuls sesaat. Saat seseorang bersikap tidak adil, stoik tidak langsung membalas dengan amarah, tetapi bertanya, apakah kemarahan itu akan memperbaiki keadaan atau justru menambah masalah? Ketika gagal, stoik tidak mengutuk diri habis-habisan, tetapi melihat kegagalan sebagai data, bukan vonis. Dalam cara pandang ini, hidup tetap keras, tetapi kita tidak ikut mengeraskan hati sampai kehilangan kejernihan berpikir. Stoikisme tidak mengajarkan untuk menolak emosi, karena emosi adalah bagian alami dari manusia. Yang diajarkan adalah bagaimana tidak diperbudak oleh emosi tersebut. Marah boleh, sedih wajar, takut manusiawi. Tetapi semua itu tidak harus menjadi penguasa atas keputusan hidup kita. Dengan bersikap stoik, kita belajar bahwa ketenangan bukan datang dari dunia yang ideal, melainkan dari pikiran yang terlatih menerima realitas apa adanya. Banyak orang salah paham, mengira stoik berarti selalu kuat dan tidak pernah rapuh. Padahal stoik justru jujur pada keterbatasan diri. Mengakui bahwa kita bisa lelah, bisa gagal, bisa kecewa, lalu tetap memilih melangkah dengan kepala dingin. Ada kelegaan tersendiri saat kita berhenti menuntut hidup untuk selalu adil, karena sejak awal hidup memang tidak pernah berjanji demikian. Ketika ekspektasi diturunkan ke level yang lebih realistis, rasa syukur tumbuh secara alami. Bukan syukur palsu yang dipaksakan, tetapi syukur yang lahir dari kesadaran bahwa masih ada banyak hal baik yang berjalan, meski tidak sempurna. Menjadi manusia stoik berarti hidup dengan kesadaran penuh bahwa waktu kita terbatas. Karena itu, energi mental tidak dihamburkan untuk hal-hal sepele yang tidak memberi makna. Kita mulai memilih untuk hadir sepenuhnya di momen sekarang, mengerjakan yang bisa dikerjakan hari ini, dan melepaskan sisanya dengan lapang. Dunia boleh ribut, tetapi batin tidak harus ikut gaduh. Inilah fondasi awal menjadi manusia stoik, bukan untuk jadi kebal terhadap luka, melainkan untuk tidak larut di dalamnya. Dalam keseharian, stoikisme terasa sangat dekat dengan kehidupan kita semua. Saat bangun pagi dan rencana tidak berjalan sesuai harapan, kemacetan, pekerjaan menumpuk, atau pesan yang tak kunjung dibalas, stoik mengajak kita berhenti mengeluh berlebihan. Bukan karena keluhan itu salah, tetapi karena terlalu banyak mengeluh seringkali tidak menghasilkan solusi. Ketika kita fokus pada hal yang tidak bisa dikendalikan, pikiran menjadi sesak, emosi naik turun,
dan energi terkuras tanpa hasil. Stoik membantu kita mengalihkan fokus ke tindakan kecil yang masih berada dalam kendali, seperti cara kita berbicara, cara kita bekerja, dan cara kita merespon situasi. Dalam hubungan sosial, menjadi manusia stoik berarti menyadari bahwa kita tidak bisa memaksa orang lain untuk memahami, berubah, atau bersikap sesuai keinginan kita. Kita bisa berkomunikasi dengan baik, bersikap jujur, dan memberi batasan yang sehat, tetapi hasil akhirnya tetap berada di tangan orang lain. Ketika ekspektasi ini dipahami, kekecewaan berkurang drastis. Bukan karena orang lain selalu benar, tetapi karena kita tidak lagi menggantungkan ketenangan batin pada perilaku mereka. Stoikisme mengajarkan bahwa harga diri tidak ditentukan oleh validasi eksternal. Pujian boleh diterima, kritik boleh dipertimbangkan, tetapi keduanya tidak harus menentukan nilai diri. Dengan cara ini, kita tidak mudah terombang-ambing oleh komentar orang. Di era media sosial, prinsip ini terasa semakin relevan. Banyak dari kita merasa cemas karena membandingkan hidup sendiri dengan potongan hidup orang lain yang terlihat sempurna di layar. Stoik mengingatkan bahwa apa yang kita lihat hanyalah sebagian kecil dari kenyataan, dan membandingkan diri dengan ilusi hanya akan melahirkan rasa kurang yang tak ada habisnya. Menjadi manusia stoik berarti berdamai dengan perjalanan hidup masing-masing, memahami bahwa setiap orang punya ritme dan tantangan yang berbeda. Dalam bekerja, stoik membantu kita memisahkan antara usaha dan hasil. Kita bertanggung jawab pada proses, disiplin, dan integritas, tetapi tidak bisa sepenuhnya mengontrol hasil akhir. Ketika hasil tidak sesuai harapan, kita mengevaluasi tanpa menyiksa diri. Ketika hasil baik, kita bersyukur tanpa menjadi sombong. Pola pikir ini membuat kita lebih stabil secara emosional. Hidup tidak lagi terasa seperti roller coaster yang ekstrim, naik turun tergantung situasi. Bukan berarti hidup jadi datar, tetapi lebih seimbang. Stoik juga mengajarkan keberanian untuk menerima ketidakpastian. Banyak kecemasan muncul karena kita ingin kepastian atas segala hal, padahal masa depan selalu mengandung variabel yang tak terduga. Dengan menjadi manusia stoik, kita belajar hidup berdampingan dengan ketidakpastian tanpa harus terus-menerus merasa terancam olehnya. Kita membuat rencana, tetapi siap jika rencana itu berubah. Kita berharap yang terbaik, tetapi juga menyiapkan mental untuk kemungkinan terburuk. Bukan untuk pesimis, melainkan realistis. Dalam sikap ini ada ketenangan yang tidak mudah goyah. Kita tidak lagi terlalu takut gagal, karena kegagalan dipandang sebagai bagian alami dari proses belajar. Kita juga tidak terlalu mabuk keberhasilan, karena sadar bahwa keberuntungan dan faktor luar turut berperan. Hidup dijalani dengan kesadaran penuh, bukan dengan reaksi berlebihan. Inilah wajah stoik yang membumi, bukan teori rumit, tetapi praktik sederhana yang bisa diterapkan siapa saja dalam keseharian. Menjadi manusia stoik juga berarti membangun hubungan yang sehat dengan penderitaan. Stoik tidak menjanjikan hidup tanpa masalah. Justru sebaliknya, stoik mengakui bahwa penderitaan adalah bagian tak terpisahkan dari hidup manusia. Yang membedakan adalah bagaimana kita memaknainya. Banyak orang menderita dua kali, sekali karena peristiwa itu sendiri, dan sekali lagi karena pikiran yang terus mengulang, menyesali, dan membayangkan hal-hal yang seharusnya terjadi. Stoik membantu kita menghentikan penderitaan tambahan yang diciptakan oleh pikiran. Saat kehilangan, stoik tidak menyuruh kita menahan air mata, tetapi mengingatkan bahwa berduka adalah proses alami. Yang perlu dijaga adalah agar duka tidak berubah menjadi penolakan terhadap realitas. Dengan menerima bahwa kehilangan memang menyakitkan, kita memberi ruang bagi penyembuhan. Stoikisme juga menanamkan kesadaran akan kefanaan. Segala sesuatu di dunia ini bersifat sementara, termasuk kebahagiaan dan kesedihan. Kesadaran ini bukan untuk membuat kita takut, tetapi justru untuk membuat kita lebih menghargai momen yang ada. Ketika kita tahu bahwa waktu bersama orang tercinta terbatas, kita menjadi lebih hadir. Ketika kita sadar bahwa posisi, jabatan, dan status bisa hilang kapan saja, kita tidak terlalu melekat padanya. Keterikatan berlebihan sering menjadi sumber penderitaan. Stoik mengajak kita mencintai tanpa memiliki secara berlebihan, bekerja tanpa menggantungkan identitas sepenuhnya pada hasil, dan hidup tanpa mengikatkan kebahagiaan pada hal-hal yang rapuh. Dalam konteks ini, stoikisme sangat manusiawi. Ia tidak memisahkan kita dari dunia, tetapi mengajarkan cara hidup di dalam dunia tanpa tenggelam olehnya. Kita tetap berambisi, tetapi tidak sampai mengorbankan kesehatan mental. Kita tetap peduli, tetapi tidak sampai kehilangan diri sendiri.
Stoikisme juga menekankan pentingnya kebajikan dalam hidup sehari-hari. Bersikap adil, jujur, dan bijaksana bukan karena ingin dipuji, tetapi karena itu adalah bentuk hidup yang selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ketika kita berpegang pada nilai ini, kita punya kompas moral yang tidak mudah goyah oleh tekanan eksternal. Saat dihadapkan pada dilema, kita bertanya, bukan hanya apa yang menguntungkan, tetapi apa yang benar. Ini membuat hidup terasa lebih bermakna, meski tidak selalu mudah. Menjadi manusia stoik berarti berani hidup dengan integritas, bahkan ketika itu tidak populer. Kita tidak mengorbankan prinsip hanya demi kenyamanan sesaat. Dalam jangka panjang, sikap ini membeli ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan sejati datang dari hidup yang selaras antara pikiran, perkataan, dan tindakan. Ketika ketiganya sejalan, konflik batin berkurang. Kita tidak lagi terlalu sibuk berpura-pura atau memenuhi ekspektasi orang lain. Hidup dijalani dengan jujur, sederhana, dan sadar. Pada akhirnya, menjadi manusia stoik bukanlah tujuan akhir yang sekali dicapai lalu selesai. Ia adalah proses seumur hidup, latihan mental yang dilakukan setiap hari. Akan ada hari di mana kita berhasil bersikap tenang, dan ada hari di mana emosi kembali mengambil alih. Stoikisme tidak menghakimi kegagalan itu, tetapi mengajak kita kembali belajar. Setiap hari adalah kesempatan untuk melatih cara pandang yang lebih sehat. Kita belajar dari kesalahan tanpa tenggelam dalam rasa bersalah. Kita memperbaiki diri tanpa membenci diri sendiri. Dalam dunia yang sering menuntut kesempurnaan, stoikisme justru menawarkan penerimaan terhadap ketidaksempurnaan. Kita semua manusia, dengan keterbatasan dan keunikan masing-masing. Menjadi stoik bukan berarti menjadi versi ideal yang dingin dan tak tersentuh, tetapi menjadi manusia yang lebih sadar, lebih bijak, dan lebih tenang dalam menghadapi hidup. Ketika badai datang, kita mungkin tetap basah, tetapi tidak panik. Ketika matahari bersinar, kita menikmati, tanpa lupa bahwa cuaca bisa berubah. Sikap ini membuat hidup terasa lebih seimbang. Kita tidak lagi hidup di ujung emosi, tetapi di tengah kesadaran. Stoikisme membantu kita membangun ketahanan mental yang lembut, bukan keras. Kita kuat tanpa harus kasar pada diri sendiri. Kita tegar tanpa harus menutup hati. Dalam praktiknya, menjadi manusia stoik berarti terus-menerus mengingatkan diri bahwa tidak semua hal perlu ditanggapi dengan emosi yang sama besarnya. Ada hal-hal yang cukup diterima, ada yang perlu diupayakan, dan ada yang memang harus dilepaskan. Dengan kebijaksanaan ini, hidup tidak lagi terasa sebagai beban yang harus ditanggung sendirian. Kita berjalan bersama kesadaran, bukan melawan arus realitas. Di tengah dunia yang penuh kebisingan, menjadi manusia stoik adalah memilih kejernihan. Memilih untuk hidup dengan tenang, bukan karena hidup selalu baik, tetapi karena kita memilih untuk bersikap baik terhadap hidup itu sendiri. Kadang, hidup tidak sedang meminta kita menjadi lebih kuat, tapi lebih tenang, lebih jujur pada diri sendiri, dan lebih sadar kapan harus melangkah, kapan harus berhenti sejenak. Menjadi manusia stoik semakin terasa relevan ketika hidup membawa kita pada fase lelah yang tidak selalu terlihat. Lelah yang bukan karena fisik, tetapi karena pikiran yang terus bekerja tanpa henti. Banyak dari kita terbiasa hidup dalam mode siaga, merasa harus selalu siap menghadapi apapun. Takut tertinggal, takut gagal, takut dianggap tidak cukup. Stoikisme mengajak kita untuk menurunkan kewaspadaan berlebihan itu, bukan agar menjadi ceroboh, tetapi agar pikiran bisa bernafas. Kita semua punya batas, dan mengakui batas bukan tanda kelemahan, justru tanda kedewasaan. Dalam hidup sehari-hari, seringkali kita terlalu keras pada diri sendiri. Ketika target tidak tercapai, kita menyalahkan diri habis-habisan. Ketika orang lain tidak menghargai usaha kita, kita merasa tidak bernilai. Stoik mengajak kita memisahkan antara nilai diri dan hasil. Usaha tetap penting, disiplin tetap dijaga. Tetapi kegagalan tidak otomatis membuat kita menjadi manusia yang gagal. Dengan cara pandang ini, tekanan hidup tidak lagi menghancurkan dari dalam. Kita belajar memberi ruang bagi diri sendiri untuk belajar, berkembang, dan salah tanpa harus kehilangan rasa hormat pada diri sendiri. Stoikisme juga membantu kita menghadapi rasa iri dan cemburu yang sering muncul diam-diam. Di dunia yang serba terbuka, membandingkan hidup terasa hampir tak terhindarkan. Namun, Stoik mengingatkan bahwa setiap orang memulai dari titik yang berbeda, membawa beban yang berbeda, dan berjalan di jalur yang berbeda. Membandingkan perjalanan hidup hanya akan menambah beban yang tidak perlu. Ketika kita fokus pada apa yang bisa dikendalikan hari ini, rasa iri perlahan kehilangan cengkramannya.
Kita tidak lagi sibuk melihat ke kanan dan ke kiri, tetapi lebih sadar pada langkah sendiri. Menjadi manusia stoik berarti memahami bahwa hidup bukan perlombaan siapa yang paling cepat, tetapi perjalanan siapa yang paling sadar. Dalam kesadaran itu, kita belajar menerima bahwa ada hari-hari di mana produktivitas menurun, semangat meredup, dan arah terasa kabur. Stoik tidak memaksa kita untuk selalu kuat, tetapi mengajak kita untuk tetap jujur dan hadir. Ketika pikiran kacau, Stoik tidak menyuruh kita lari, tetapi duduk sejenak, mengamati, dan memilah mana yang perlu ditanggapi, mana yang bisa dilepas. Sikap ini membuat kita lebih ramah pada diri sendiri tanpa kehilangan tanggung jawab. Hidup memang menuntut, tetapi kita tidak harus menanggapi setiap tuntutan dengan kecemasan. Dengan stoikisme, kita belajar bahwa ketenangan bukan sesuatu yang datang dari luar, melainkan sesuatu yang dibangun dari dalam, perlahan, lewat kebiasaan berpikir yang sehat. Dalam menghadapi konflik, menjadi manusia stoik berarti memilih respon yang matang daripada reaksi yang meledak-ledak. Banyak konflik membesar bukan karena masalahnya besar, tetapi karena emosi yang tidak terkendali. Stoik mengajarkan kita untuk memberi jeda antara peristiwa dan respon. Jeda kecil itu sering menjadi pembeda antara penyesalan dan kebijaksanaan. Ketika emosi naik, kita belajar menahan lidah, bukan untuk memendam, tetapi untuk mencegah luka yang tidak perlu. Dalam hubungan, sikap ini sangat berharga. Kita tetap bisa tegas tanpa harus kasar, jujur tanpa harus menyakiti. Stoikisme tidak meniadakan konflik, tetapi membantu kita melewatinya dengan kepala dingin. Kita menyadari bahwa tidak semua perbedaan harus dimenangkan, dan tidak semua argumen perlu dilanjutkan. Ada kalanya menjaga ketenangan jauh lebih berharga daripada membuktikan siapa yang benar. Dalam pekerjaan dan tanggung jawab sehari-hari, Stoik membantu kita menghadapi tekanan tanpa kehilangan arah. Ketika tuntutan datang bertubi-tubi, kita fokus pada prioritas, bukan pada kepanikan. Kita mengerjakan yang bisa dikerjakan, satu persatu, tanpa membebani diri dengan bayangan hasil akhir yang belum tentu terjadi. Sikap ini membuat kita lebih efektif dan lebih stabil. Stoikisme juga membantu kita menerima kritik dengan cara yang lebih sehat. Kritik tidak lagi otomatis dianggap sebagai serangan, tetapi sebagai informasi. Kita memilah mana yang berguna, mana yang bisa diabaikan. Dengan begitu, harga diri tidak mudah runtuh hanya karena pendapat orang lain. Menjadi manusia stoik berarti memiliki pusat kendali di dalam diri, bukan menyerahkannya sepenuhnya pada dunia luar. Kita tetap terbuka terhadap masukan, tetapi tidak kehilangan pijakan. Dalam hidup sosial, stoik mengajarkan pentingnya empati tanpa harus larut. Kita peduli pada orang lain, tetapi tidak sampai mengorbankan kesehatan mental sendiri. Kita membantu sebisanya, menyadari bahwa kita tidak bisa menyelamatkan semua orang. Kesadaran ini mencegah kelelahan emosional yang sering dialami oleh mereka yang terlalu memikul beban dunia. Stoikisme membantu kita memahami batas antara kepedulian dan pengorbanan berlebihan. Dengan batas yang sehat, hubungan menjadi lebih jujur dan berkelanjutan. Menjadi manusia stoik juga berarti berdamai dengan perubahan. Hidup terus bergerak dan tidak ada yang benar-benar tetap. Perubahan seringkali datang tanpa izin, membawa ketidaknyamanan, kehilangan, atau kebingungan. Stoik mengajak kita menerima perubahan sebagai bagian alami dari hidup, bukan sebagai musuh yang harus dilawan. Dengan sikap ini, kita tidak terlalu terkejut ketika sesuatu berubah. Kita mungkin tetap sedih atau kecewa, tetapi tidak merasa hancur. Stoikisme menanamkan kesadaran bahwa kemampuan beradaptasi adalah salah satu kekuatan terbesar manusia. Ketika rencana tidak berjalan sesuai harapan, kita tidak berhenti, tetapi menyesuaikan langkah. Fleksibilitas ini membuat kita lebih tahan banting. Dalam menghadapi masa depan yang tidak pasti, Stoik membantu kita menyeimbangkan antara perencanaan dan penerimaan. Kita membuat rencana dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak melekat secara berlebihan. Jika rencana itu berubah, kita menyesuaikan tanpa merasa gagal total. Sikap ini sangat membantu dalam menghadapi kecemasan akan masa depan. Kita belajar hidup hari ini dengan baik, tanpa terlalu dibebani oleh kekhawatiran yang belum tentu terjadi. Stoikisme juga mengajarkan pentingnya refleksi diri. Kita meluangkan waktu untuk mengevaluasi pikiran dan tindakan, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk memahami. Dengan refleksi, kita mengenali pola yang melelahkan dan mulai mengubahnya perlahan.
Menjadi manusia stoik berarti mau belajar dari pengalaman, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan. Kita tidak menolak masa lalu, tetapi tidak juga terjebak di dalamnya. Masa lalu menjadi guru, bukan penjara. Dalam refleksi ini, kita belajar memaafkan diri sendiri. Banyak dari kita membawa rasa bersalah yang sudah lama seharusnya dilepaskan. Stoik mengingatkan bahwa kita tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi, tetapi kita bisa memilih sikap hari ini. Dengan memaafkan diri, kita memberi ruang bagi pertumbuhan. Stoikisme tidak mengajarkan kesempurnaan, tetapi kemajuan yang konsisten. Sedikit lebih tenang, sedikit lebih sadar, setiap hari. Dalam proses ini, kita belajar menikmati hidup apa adanya, dengan segala ketidaksempurnaannya. Kebahagiaan tidak lagi ditunda sampai semua masalah selesai, tetapi ditemukan di sela-sela perjuangan. Pada akhirnya, tambahan dari perjalanan menjadi manusia stoik ini membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang makna hidup yang sederhana. Hidup tidak harus selalu spektakuler untuk bermakna. Hal-hal kecil yang dijalani dengan kesadaran seringkali memberi kepuasan yang lebih tahan lama. Stoikisme mengajarkan kita untuk menghargai hal-hal yang sering terlewat, seperti ketenangan pagi, percakapan jujur, atau pekerjaan yang dilakukan dengan niat baik. Dalam kesederhanaan itu, ada rasa cukup yang jarang ditemukan dalam ambisi tanpa henti. Menjadi manusia stoik berarti berhenti mengejar kebahagiaan sebagai tujuan akhir dan mulai membangun ketenangan sebagai fondasi hidup. Dari ketenangan itu, kebahagiaan muncul sebagai efek samping, bukan sebagai beban yang harus dikejar. Kita hidup dengan lebih ringan, bukan karena masalah berkurang, tetapi karena cara memikulnya berubah. Stoikisme membantu kita melihat hidup sebagai rangkaian momen yang layak dijalani dengan penuh kesadaran. Ketika kita jatuh, kita bangun tanpa drama berlebihan. Ketika kita berhasil, kita bersyukur tanpa lupa diri. Dalam keseimbangan ini, hidup terasa lebih utuh. Kita tidak lagi menunggu dunia berubah agar kita bisa tenang, tetapi memilih untuk tenang di tengah dunia yang terus berubah. Inilah esensi menjadi manusia stoik. Sebuah sikap hidup yang tidak menghilangkan rasa, tetapi memberi arah. Tidak menjanjikan hidup tanpa luka, tetapi menawarkan cara agar luka tidak menguasai hidup kita semua. Semakin dewasa, kita semua mulai sadar bahwa tidak semua hal perlu diperjuangkan dengan emosi, dan tidak semua luka perlu dijelaskan ke siapapun. Menjadi manusia stoik juga berarti belajar hidup tanpa selalu menuntut dunia untuk mengerti posisi kita. Banyak kekecewaan lahir bukan karena orang lain jahat, tetapi karena kita berharap terlalu banyak dari hal-hal yang berada di luar kendali. Kita ingin dipahami tanpa menjelaskan, dihargai tanpa batasan, dan diperlakukan adil di dunia yang sejak awal tidak menjanjikan keadilan mutlak. Stoikisme membantu kita menurunkan tuntutan itu, bukan agar kita menjadi apatis, tetapi agar hidup tidak terus-menerus terasa menyakitkan. Ketika kita berhenti menggantungkan ketenangan pada sikap orang lain, perlahan kita merasa lebih merdeka. Kita tetap bisa berharap, tetapi tidak lagi menggantungkan kebahagiaan pada hasilnya. Dalam hidup sehari-hari, sikap ini terasa saat kita berhenti memikirkan berlebihan apa kata orang, berhenti merasa harus selalu menjelaskan diri, dan berhenti merasa bersalah hanya karena memilih menjaga jarak. Menjadi manusia stoik berarti memahami bahwa tidak semua orang akan sepakat dengan pilihan hidup kita, dan itu tidak masalah. Kita tidak hidup untuk menyenangkan semua orang. Selama pilihan itu selaras dengan nilai dan tidak merugikan orang lain, kita berhak menjalaninya dengan tenang. Stoikisme menguatkan kita untuk berdiri di atas prinsip tanpa harus berisik. Tidak semua kebenaran perlu diumumkan, dan tidak semua keputusan perlu pembenaran. Dalam ketenangan itu, kita menemukan kekuatan yang tidak bergantung pada pengakuan eksternal. Hidup terasa lebih jujur ketika kita berhenti berpura-pura demi diterima. Stoik juga membantu kita menghadapi rasa kecewa terhadap diri sendiri. Ada kalanya kita merasa telah mengecewakan banyak orang, termasuk diri sendiri. Stoik tidak menyuruh kita mengabaikan rasa bersalah, tetapi mengajak kita menggunakannya sebagai cermin, bukan cambuk.
Kita belajar bertanggung jawab tanpa menghancurkan harga diri. Kita mengakui kesalahan, memperbaiki jika bisa, dan melanjutkan hidup tanpa terus mengulang penyesalan. Dalam proses ini, kita menjadi lebih dewasa secara emosional. Kita tidak lagi lari dari rasa tidak nyaman, tetapi juga tidak tenggelam di dalamnya. Stoikisme mengajarkan keseimbangan antara penerimaan dan perbaikan. Kita menerima diri apa adanya hari ini, sambil tetap berusaha menjadi versi yang lebih baik esok hari. Sikap ini membuat hidup terasa lebih ringan, karena kita tidak lagi berperang dengan diri sendiri. Ketika hubungan tidak berjalan sesuai harapan, Stoik membantu kita melepaskan tanpa kebencian. Kita memahami bahwa tidak semua perpisahan berarti kegagalan, dan tidak semua yang berakhir berarti sia-sia. Ada hubungan yang hadir untuk mengajarkan sesuatu, lalu selesai. Dengan sudut pandang ini, kita tidak membawa luka lama ke masa depan. Kita belajar mengingat tanpa terikat dan melangkah tanpa dendam. Inilah ketenangan yang lahir dari penerimaan, bukan dari penyangkalan. Dalam kesendirian, menjadi manusia stoik berarti mampu duduk bersama pikiran sendiri tanpa merasa terancam. Banyak orang takut sendiri, karena ketika sunyi, pikiran mulai berbicara. Penyesalan, ketakutan, dan kekhawatiran muncul silih berganti. Stoikisme tidak menyuruh kita mengusir pikiran itu, tetapi mengamati tanpa larut. Kita belajar melihat pikiran sebagai sesuatu yang datang dan pergi, bukan kebenaran mutlak yang harus diikuti. Dengan latihan ini, kita menjadi lebih sadar bahwa tidak semua yang kita pikirkan perlu dipercaya. Pikiran sering membesar-besarkan masalah, menciptakan skenario terburuk yang belum tentu terjadi. Stoik membantu kita kembali ke realitas saat ini, ke hal-hal konkret yang bisa disentuh dan diupayakan. Dalam kesendirian yang sehat, kita mengenal diri lebih jujur. Kita tahu apa yang benar-benar penting, dan apa yang hanya kebisingan mental. Menjadi manusia stoik berarti nyaman dengan kesunyian, karena di sanalah kejernihan tumbuh. Kita tidak lagi mencari distraksi berlebihan hanya untuk menghindari diri sendiri. Kita bisa menikmati waktu sendiri tanpa merasa kosong. Dalam dunia yang ramai, kemampuan ini menjadi bentuk kekuatan yang langka. Stoikisme juga mengajarkan bahwa kesederhanaan adalah kunci ketenangan. Banyak kegelisahan lahir karena hidup terlalu penuh dengan keinginan yang tidak ada habisnya. Kita ingin lebih, dan lebih, tanpa pernah benar-benar merasa cukup. Stoik mengajak kita bertanya, apakah semua keinginan itu benar-benar perlu? Dengan menyederhanakan hidup, kita mengurangi sumber kecemasan. Kita belajar menikmati apa yang ada, tanpa terus membandingkan dengan apa yang belum dimiliki. Kesederhanaan bukan berarti kekurangan, tetapi kebebasan dari keinginan yang membebani. Dalam bekerja, sikap ini membuat kita fokus pada kualitas, bukan sekedar pencapaian. Kita bekerja dengan niat baik, bukan dengan rasa takut kalah. Dalam hubungan, kita hadir dengan tulus, bukan dengan tuntutan berlebihan. Hidup terasa lebih lapang ketika kita tidak terus-menerus mengejar validasi. Stoikisme membantu kita menemukan rasa cukup yang tidak bergantung pada pencapaian eksternal. Dari rasa cukup inilah ketenangan bertumbuh. Kita tidak lagi merasa dikejar-kejar waktu atau dibandingkan dengan orang lain. Kita berjalan dengan ritme sendiri, sadar bahwa setiap orang punya jalannya masing-masing. Dalam ritme yang disadari, hidup menjadi lebih manusiawi.